muda, di waktu yang baik ini saya coba sharing dan saya percaya ini akan sangat menolong dan memberkati kehidupan kamu, yaitu tanda-tanda cowok cemburu atau cemburuan terhadap kamunya. Dan kita mesti bisa pelajari tanda-tanda ini karena ini akan sangat menolong kita sehingga masa depan kita, hubungan kita ke depan menjadi luar biasa. Nah, sebelum kita bahas itu, saya beritahu dulu ini. Cemburu sebenarnya bukan tanda cinta. Dunia bilang cemburu itu normal, itu tandanya dia cinta. Coba kita cermati, kita amati lagi. Masa iya sih? Masa benar sih? Nah, saya berharap ini akan membantu kita untuk kita tidak sekedar memasukkan input-input sembarangan. Saya beritahu, cemburu bukan tanda cinta. Namun cemburu artinya gini, cemburu artinya krisisnya sebuah kepercayaan baik pasangan ataupun diri sendiri. Saya ulang, cemburu bukan tanda cinta, namun sebuah krisis kepercayaan terhadap pasangan ataupun diri sendiri. Firman Tuhan bilang bahwa kasih itu tidak cemburu. Jelas kok. Terus ada orang tanya begini, kalau kasih tidak cemburu, kenapa Allah cemburu? Nah, begini, kalau kita bisa dipercaya, maka Allah tidak perlu cemburu. Masalahnya manusia ini gampang sekali berpaling dari Tuhan, berpaling ke yang lain. Nah, sekarang kalau kita balik, kenapa kita tidak cemburu ke Tuhan? Karena Tuhan bisa dipercaya. Jadi cemburu adalah sebuah krisis yang terjadi di dalam hubungan ataupun diri sendiri. Nah, saya dapatin hampir semuanya pasangan yang cemburuan akan mendatangkan masalah. Kenapa? Yang pertama, karena tidak ada orang yang mau dicurigain. Maksudnya gimana sih? Iya dong, kalau kamu cemburuan, berarti kan kamu curiga bahwa pasanganmu itu ada sesuatu ke orang lain. Padahal pasanganmu tidak ada. Siapa yang mau dibegitukan? Kamu cemburuin, siapa yang mau dicurigain? Gak ada yang mau. Nah, satu kali kamu curigain, satu kali kamu cemburuin, mungkin is okay. 2 kali is okay. 3 kali mulai itu. 4 kali apalagi sering, udahlah masalah akan muncul. Yang kedua, kenapa masalah muncul? Karena terus terang aja pasangan itu tidak nyaman. Seolah-olah tertuding dan terfitnah oleh perasaan cemburu kamu yang tidak ada dasarnya sama sekali. Dan kamu gak bisa bilang, cuman ini aja. Gak bisa. Kalau kamu buat begitu, kamu akan merusak hubungan. Nah, yang ketiga, kenapa bisa merusak hubungan cemburu? Karena begini, mengalami kebosanan, itu yang saya bilang tadi, 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tapi kalau terlalu sering, maka pasanganmu akan mengalami kebosanan, dituduh dan dicurigai oleh kamu. Akan mengalami kebosanan. Dan itu akan menyebabkan hubungan itu retak dan rusak. Saya dulu begitu ya. Saya tipekan laki-laki ya, yang sama siapa saya ketemu, teman-teman saya kenali ke pasangan saya. Tapi karena memang dasar pasangan saya mantan dulu, cemburuan, dituduh yang tidak-tidak. Bahkan semua sosial media saya, ribuan itu sosial media, dia stalking semua, dia tahu berapa teman cewek, siapa yang saya like, siapa yang saya komen, dia tahu. Dan kita nggak bisa bilang, iya tanda cinta. Nggak bisa. Itu krisis kepercayaan. Jadilah cerdas.
supaya gini, jangan kita membenarkan hal yang bisa merusak hubungan. Jadi kalau Anda benarkan cemburu tanda cinta, maka Anda akan normal dicemburuin dan berpotensi akan menghancurkan hubunganmu kelak. Ya. Nah, saya dapati beberapa penyebab mengapa cowok cemburuan ke pasangannya. Yang pertama, bisa jadi kemungkinan besar kamu pasangannya tidak bisa dipercaya. Ya, mungkin kamu seorang pembohong, mungkin kamu pintar bersilat lidah, tidak bisa dipercaya, sehingga dia cemburuan. Itu yang pertama, kamu sebagai pasangannya tidak bisa dipercaya. Atau yang kedua, kamu benar, kamu bisa dipercaya, tidak aneh-aneh, tidak neko-neko, tapi dia cemburuan. Maka yang kedua ini adalah dia punya masa lalu, atau dia punya trauma masa lalu, yaitu dia diselingkuhin, atau mungkin dia pelakunya, dia menyelingkuhi pasangannya. Sehingga trauma masa lalu itu dia bawa ke hubungan sekarang, sedikit-sedikit dia curiga ke kamu. Padahal kamu benar tidak aneh-aneh. Selidik demi selidik, ternyata dulu pasanganmu ini diselingkuhin dan dia menyelingkuhin. Nah, ini yang kita mesti pelajari baik-baik. Jangan gampang berkata, oh iya tanda cinta. Jangan. Supaya diberkati hubunganmu. Ya. Dan yang ketiga, yang pemicu terbesar kenapa cowok cemburuan, karena dia belum dewasa mengelola perasaannya. Ya. Dia belum dewasa mengelola emosional dia. Makanya jangan berpacaran dengan seseorang yang belum dewasa. Ingat, dewasa itu bukan umur. Dewasa itu respon dalam kehidupan. Bagaimana dia merespon perasaannya, bagaimana dia mengelola perasaannya, bagaimana dia mengelola emosionalnya, bagaimana ketika ada masalah, ada tekanan. Nah, respon dia itulah menunjukkan kedewasaan. Anak umur belasan tahun bisa jadi orang itu dewasa banget karena responnya benar. Nah, jadi kenapa cowok cemburuan? Ada 3 penyebabnya. Kamunya tidak bisa dipercaya, atau yang kedua, dia punya masa lalu diselingkuhin atau menyelingkuhin sehingga ada trauma. Yang ketiga adalah belum dewasa dalam mengelola perasaannya. Nah, berikut kita masuk ke poin kita. Berikut tanda cowok itu cemburu terhadap kamu. Tandanya apa bahwa dia itu cemburu ke kamu? Yang pertama, dianya itu over apalah istilahnya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, protektif banget lah gitu ya. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, harus pulang jam segini, harus pulang jam segini, nggak boleh itu, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh, pokoknya berlebihan. Dan siapa saja yang tidak suka dibegituin, karena kita ini Tuhan ciptakan punya yang namanya free will, kehendak bebas. Kehendak bebas dalam arti bukan kita sembarangan juga, bukan. Tapi kalau kita sudah dikekang begitu, kita kehilangan kemerdekaan kita gitu loh. Nah, ini salah satu tanda bahwa dia cemburuan, terlalu berlebihan sikapnya, ya. Yang kedua adalah sering memeriksa atau cek HP-mu. Dia periksa chatmu, teleponmu, bahkan yang tadi saya bilang, dia stalking sosial media kamu, dia stalking, dia lihat dari, bayangin ya, saya pernah dia cek Facebooknya saya 3 tahun yang lalu, dia cek sampai ketemu mantan saya 3 tahun yang lalu, dia cek dan dia suruh untuk menghapus foto itu. Padahal itu 3 tahun yang lalu. Kalau mau di stalking ke bawah, itu ribuan foto mesti dilewati. Karena saya ada buat quotes,
Ya, di coach-coach itu tiap hari saya buat coach. Jadi itu ribuan dia bisa stalking, bayangin. Gila nggak itu ya? Karena apa? Karena dia nggak bisa kuasai. Karena apa? Itulah saya bilang ngerinya itu kecemburuan. Jadi jangan bilang tanda cinta. Jangan. Kamu akan dirugikan dan hubunganmu akan dihancurkan. Jangan. Ya, jangan. Kemudian dia nanya melulu tuh. Nanya melulu, yang ketiga itu nanya melulu. Telepon sama siapa? Chat sama siapa? Tadi malam kok saya telepon, kok lambat masuknya? Kamu lagi ngapain? Coba lihat. Dan kamu bilang tanda cinta. Come on. Itu bukan tanda cinta. Itu tanda pengekangan gitu. Kamu dikekang. Ya, itu tanda-tandanya yang sering kita ketemui. Nah, sekarang saya kasih solusi. Tapi kembali keputusan dan pilihan ada pada kalian. Apa yang harus dilakukan kalau kita punya pasangan yang sangat-sangat cemburuan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ingatkan dia kalau kamu tidak nyaman dengan sikapnya atau perbuatannya. Bilang ke dia, saya nggak nyaman kamu curigai, saya nggak nyaman kamu tanya yang aneh-aneh, saya nggak nyaman. Please, hargai. Saya tidak nyaman. Karena saya pun bilang ke dia, karena saya pun percaya ke kamu. Jadi please, ingatkan bahwa kamu tidak nyaman dengan sikapnya dia. Yang kedua, bilang ke dia bahwa kamu menjaga kok perasaan dia. Kamu menjaga kok hubungan kalian. Jadi bicaralah secara dewasa. Ya, kemudian yang ketiga, nah kalau dia terus-menerus melakukan itu, padahal kamu sudah sampaikan ke dia, kamu tidak nyaman dicemburuin, dan kamu jaga perasaan dia, jaga hubungan kalian. Tapi kalau dia terus-menerus cemburuan, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tanya lagi ini lagi segala macam, pokoknya kamu dikekang, maka yang ketiga adalah tegaslah. Ini yang saya lakukan dengan mantan saya tegas. Saya bilang, saya nggak suka dengan cara kamu, saya nggak suka dengan sikap kamu, saya udah ingatkan kamu, dan saya tegas. Dan saya bilang, kalau kamu begini terus, ya, begini terus, maka hubungan ini nggak bisa dilanjutkan. Sebab saya tidak mau menjalin hubungan dengan seseorang yang tidak bisa percaya saya. Karena bagi saya kepercayaan adalah pondasi dalam membangun sebuah hubungan. Begitu tidak ada kepercayaan, percuma dibangun hubungan kalau tidak ada kepercayaan. Jadi tegaslah, bilang ke dia, kalau kamu masih begini terus, maka saya kira hubungan ini tidak sehat dan tidak bisa dilanjutkan. Ya, tujuannya apa? Begini, kalaupun seandainya putus, kan toh juga nanti bisa jadian lagi. Banyak kok orang menikah dulu waktu pacaran 2 kali 3 kali putus. Ada kok yang begitu. Artinya ambil satu kebijakan, ya nggak apa-apa kalau memang mau pisah, mau putus. Supaya apa? Tujuannya apa? Supaya dia belajar bahwa sikapnya itu tidak baik, sikapnya itu tidak benar, sikapnya itu memunculkan ketidaknyamanan. Mana tahu begitu kalian pisah, dia belajar, dia jadi dewasa, dan kemudian kamu lihat dia berubah dan kalian masih ada rasa, ya nggak apa-apa jadian lagi. Paling tidak kamu memberitahu dia bahwa cara dia itu salah. Ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda, ya. Marilah bijaksana, tegaslah dalam hidupmu sehingga engkau mendapatkan yang terbaik apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupanmu. So ini yang boleh saya bagikan anak-anak muda. Tetap semangat, tetap antusias. Saya percaya hari ini, besok, dan sepanjang tahun ini Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib, mencurahkan berkat-berkatnya atas kita. God bless you.